welcome to Omega Church. Buat yang online juga welcome. Today's gonna be a great day. Mari kita panggil berdiri bersama and let's worship Jesus together. Tepuk tangan bersama. Kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan
Yesus kita yang terbaik, ada amin? Amin. Dan karya salibnya membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai setiap kehidupan kita. Dan dia merupakan sumber pertolongan buat setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Untuk Anda semua yang beribadah secara onsite, perjamuan sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Untuk Anda beribadah secara online, Anda bisa mempersiapkan perjamuan Anda. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu beserta, padamu aku percaya. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu,
teruslah berdoa. Engkau sumber pertolongan Tuhan. Oh diara wasyakararara. Engkau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu berserta, padamu aku percaya. Katakan ku pegang semua janji-Mu. Deklarasikan ini bersama-sama. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera, Kau selalu berserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera, Kau selalu berserta, padamu aku percaya. Make a noise for Jesus. Terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, tuntun seluruh hidup. Katakan terang-Mu Tuhan, terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkahku. Damai-Mu memerintah atasku, tuntun seluruh hidupku. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidup. Namanya Immanuel, Raja damai bersamamu. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Engkau Tuhan besertaku. Yes God, di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Engkau Tuhan besertaku. Boleh tadakan kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Di hidupku, Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku.
Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya ingin mengajak kita mengambil elemen perjamuan kudus di kursi kita masing-masing. Anda yang online, Anda boleh mempersiapkan perjamuan kudus Anda masing-masing. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bapa, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, bahwa kata-kata Immanuel, Yesus beserta dengan kami, Tuhan yang beserta dengan kami, itu selalu menjadi kenyataan buat setiap kehidupan kami, siapapun kami. Kami di atas gunung, kami di lembah sekalipun, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, itu kenyataan bagi hidup kami semua. Tuhan, kalau mungkin iblis membuat kami ragu tentang kasih Tuhan, ragu tentang penyertaan Tuhan, ragu tentang pertolongan Tuhan, ragu tentang penyediaan Tuhan. Biar hari ini saat kami pegang elemen perjamuan kudus, kami semua diingatkan keseriusan Tuhan. Bahwa sebelum kami bisa mencintai Tuhan, Tuhan sudah terlebih dulu mencintai kehidupan kami. Engkau berikan hidupmu, Engkau berikan nyawamu, Engkau tumpahkan darahmu untuk kehidupan kami. Tuhan, gak seharusnya kami meragukan kesetiaan-Mu. Tapi justru kami makin harus berbangga bahwa ada Tuhan yang baik, yang sangat baik, teramat baik, itu ada di pihak kami. Amen. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari pegang roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan bersama dengan ucapan syukur. Bersyukur buat darah-Mu yang dicurahkan ya Tuhan. Supaya oleh setiap bilur-bilur-Mu hidup kami disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan. Kalau ada di antara kami hari yang datang dengan kondisi kami berdosa sekalipun, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Kami diampuni dan kami diberikan pengertian untuk hidup yang baru di dalam Engkau. Kalau hari ini mungkin kami datang dalam kondisi kami patah semangat, iman kami mulai goyah. Ingatkan saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Kalau mungkin hari ini kami datang dengan sakit penyakit kami, baik secara fisik maupun batin dan emosi kami, Tuhan, kami percaya dengan kuasa darah Yesus, di dalamnya ada kesembuhan, pemulihan yang sempurna buat setiap kami. Ingatkan kami semua ya Tuhan, bahwa ketika kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Boleh saya mengajak kita menadahkan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, yang di atas sekalipun. Boleh tadahkan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan ada di ruangan ini bersama-sama dengan kita. Dia mau berkarya, Dia mau bertindak, Dia mau mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kenapa gak sama-sama penuhi ruangan ini dengan doa, dengan permintaan, dengan ucapan syukur. Dalam hitungan yang ketiga, semua berdoa dengan suara yang keras. Are you ready Alpha Omega Church? 1, 2, 3, semua berdoa. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Come on, angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Oh, syakara la 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 la. Jesus, Engkau segalanya.
Tuhanmu, mujizatmu, kemenangan, mujizat kreatif. Tuhan turunkan atas setiap anak-anakmu ya Tuhan. Sikiria la 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 la. Oh, sikiria la 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 la. Thank you Jesus. Sikiria la 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 la. Kuasamu di sini, bertatalah ya Tuhan, nyatakan dirimu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bersama-sama. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Angkat tangan kita bersama-sama. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan membela kehidupan kita. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Oh come on. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, satu Tuhan yang dahsyat, yang gagah perkasa, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bersama-sama sekali lagi. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Bersama-sama. Percayalah Tuhan yang bela. Come on, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa dan dahsyat bagi Yesus kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Siapapun kami diperhatikan oleh Tuhan. Ya, amin. Siapapun kami diawasi oleh Tuhan. Yes. Bahkan Tuhan yang gagah dan perkasa itu berjalan bersama dengan kami. Amin, amin. Semua keluarga kami diawasi oleh Tuhan. Yes, amin. Dan Tuhan terus bertata dan berkarya buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini saat kami melanjutkan serial kami berdoa Tuhan hikmat-Mu diturunkan atas semua kami. Amin. Biar kami boleh menangkap isi hati Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya untuk dibangun menjadi pria dan wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus and ready to build and celebrate for the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati, lebih lagi sama-sama kita berkata amin, amin. Teman boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Praise God. Sebelum kita duduk boleh say hi kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau sudah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Buat kalian anak yang usia 0-12 tahun, atau untuk Anda yang memiliki anak, saudara, atau keponakan usia 0-12 tahun, ada acara yang seru nih di Joy, yaitu KKR Joy Costume Party dengan tema I'm Special. It will be a time full of fun. Bakalan seru banget, kita akan nyanyi bersama-sama, kita akan dengar pesan yang membangun kehidupan kita semua. Ini akan kita adakan di hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 4 sore di Main Hall AOC DPU. Jangan lupa pakai baju yang unik dan menarik ya, karena bakal ada hadiah untuk anak-anak dengan kostum yang paling unik dan menarik. Dan yang paling penting ada special event yang sangat terbaru, First Live Recording by ASOP Kids dengan 2 lagu yang akan dibawakan oleh ASOP Kids. So, catat di kalender, pasang alarm, get your kids over, atau kids ajak orang tua kalian untuk anter, dan jangan sampai kelewat waktu yang super seru dan menyenangkan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless! Hai semuanya, kepemimpinan adalah sebuah karunia yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya karunia Tuhan ini di area kepemimpinan adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Baik itu memimpin diri sendiri, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, termasuk di area pelayanan kita. Alpha Omega Church memfasilitasi kita semua untuk ada sebuah kelas namanya Leading Life. Nah, dari kelas Leading Life ini kita berdoa semua kita bisa diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayannya Tuhan, yang kita bisa memimpin orang lain dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat. Oleh sebab itu adalah dalam kelas Leading Life bagi semua pemimpin yang ada di gereja ini, bagi Anda jemaat yang ingin upgrade dalam area kepemimpinan saudara, menghadapi tantangan dan masalah yang akan ada di depan kita semua. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, Anda semua untuk ada di kelas Leading Life yang akan diadakan di bulan Oktober. Ini akan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Be there, be blessed, and God bless you. Kami dari YouTube mengantarkan kiriman spesial untuk Son of Grace Official. YouTube Silver Play Button. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin Anda lihat yang namanya Silver Play Button ini
itu adalah pencapaian dari kita semua sebagai satu gereja, dari semua departemen yang membuat setiap production dari Sound of Praise itu bisa ada di setiap platform sosial media, itu karena kita semua. Dan kalau hari ini kita punya 100.000 subscribers untuk Sound of Praise, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita juga berdoa untuk Alpha Omega Church, YouTube-nya juga bisa 100.000, bahkan nanti Sound of Praise ke depannya mungkin bukan cuma silver, tapi kita bisa dapat gold button, ya kan? Dan kita berdoa sekali supaya di momen-momen ini Tuhan betul-betul memakai kita semua, siapapun kita, lewat tangan kita masing-masing untuk boleh terus menjadi jembatan bagi banyak orang ngalamin Tuhan. Dan oleh sebab itu di bulan ini SOP Kids itu akan di-launching, ya kan? Dan dari anak-anak kecil kita, mereka juga akan mulai nyanyi bareng bersama, dan kita terus akan berkarya dan membuat banyak orang makin di jembatan dikenal Tuhan. Oleh sebab itu 100.000 ini bukan sebuah pencapaian. Kita enggak memikirkan, oh gimana supaya 100.000, enggak. Tapi ini yang kita percaya. Yang kita percaya adalah setiap angka itu punya nama, setiap nama itu punya cerita, dan setiap cerita itu berharga bagi Tuhan. So kenapa enggak kasih tepuk tangan yang luar biasa? Thank you Alpha Omega Church, thank you semuanya, thank you. Amazing day, kita boleh merayakan kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Dan tentunya kita akan terus melihat di hari ke depan Tuhan pakai kita semua secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita hari ini, sebentar kita akan diberikan kesempatan untuk kita boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kalau Anda baru di tempat ini, kita nggak pernah memaksa ketika itu tentang persembahan atau perpuluhan di gereja ini. Kita nggak pernah ingin Anda datang atau memberi dengan rasa terpaksa. Tapi ketika kita memberi, kita tahu bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi, Dia terlebih dulu memberkati, Dia terlebih dulu menyayangi dan menyediakan bagi kehidupan kita semua. So saya kepingin bacakan sebuah ayat sementara kita mempersiapkan persembahan kita. Dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian? 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya itu percaya sekali bahwa everything, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah oleh sebab itu baik itu tender, baik itu project, baik itu buyer, baik apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, secara keuangan sekalipun, itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan bahkan kadang di antara kita merasa gini, oh kalau nggak karena saya, kalau nggak karena teknik marketing saya, kalau nggak karena teknik keuangan saya, kalau nggak karena mungkin kita punya banyak macam skill, ijazah atau kepintaran atau pengetahuan sekalipun. Tapi sadarkah bahwa itu semua pun Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memperoleh kekayaan. Nah oleh sebab itu hari ini saat kita datang kepada Tuhan dengan persembahan dan perpuluhan kita, mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita sadar kok bahwa kalau kita bisa maju, kita bisa progres, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar buat kita. Mari kita persiapkan persembahan kita bersama, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari yang sungguh indah, hari yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, memohon, meminta dan bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami juga diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa di AOC kami boleh terus terlibat dan banyak orang boleh dibangun di dalam komunitas kami maupun di sekitar komunitas gereja kami. Supaya ada banyak orang terus terjembatani ngalamin Yesus dan ngalamin Yesus lagi dan lagi. Dan ngalamin perubahan di dalam Engkau lagi dan lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Usher please and thank you. Thank you untuk setiap persembahan kita semua.
Hari ini kita melanjutkan serial kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan welcome buat Anda yang baru, welcome to Alpha Omega Church, gerejanya orang gak sempurna. Di mana kita sama-sama bisa belajar terus dibangun jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita melanjutkan serial kita di bulan ini tentang My Favorite Sins. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, My Favorite Sins. Nah, di minggu yang pertama kita tuh membahas tentang hal yang sering kali mungkin kita lakukan dan mungkin kita perbuat dalam kehidupan kita. Kita membahas tentang dosa kebohongan. Dan sangat luar biasa sekali gimana kita mempelajari lalu kita belajar untuk bisa overcoming dan mengurangi yang namanya kebohongan dalam kehidupan kita semua. Kalau Anda belum mendengarkan, Anda perlu pergi ke YouTube-nya Alpha Omega Church lalu dengerin supaya kita bisa tahu apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana Tuhan mau tolong kehidupan kita semua. Nah, lalu di minggu yang kedua, ini salah satu dosa yang mungkin sering kali kita anggap remeh, tapi minggu lalu kita membahas tentang dosa mengabaikan. Dosa mengabaikan yang seringkali kita bungkus dengan kata-kata yang penting kan udah. Dan minggu lalu kita mempelajari tentang dosa mengabaikan ini dan gimana kita menaklukkannya. Dan hari ini kita akan sama-sama ngelihat di bagian yang ketiga kita akan membahas tentang yang namanya nafsu. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, nafsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita itu punya keinginan. Rata-rata semua kita manusia pasti kita punya keinginan. Nah, pernah nggak Anda berpikir kenapa kok kita ini bisa punya keinginan? Karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia berpribadi. Berpribadi itu artinya apa? Berpribadi itu artinya kita manusia yang punya kehendak, kita manusia yang punya pikiran, dan kita punya perasaan, lalu kita punya yang namanya keinginan. Nah, keinginan itu adalah hal yang baik yang sebetulnya Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan manusia. Hanya ada hal-hal yang membuat keinginan ini akhirnya jadi melenceng. Keinginan ini jadi menyimpang ketika kita nggak berhati-hati. Apa yang membuat keinginan itu jadi melenceng dan jadi menyimpang dalam kehidupan kita? Yang membuat keinginan itu jadi salah adalah ini, siapa yang menunggangi? Lalu objek keinginan kita dan juga apa motivasi keinginan kita. Sehingga ngomongin tentang keinginan, dari hal yang baik, kenapa dia bisa jadi hal yang buruk? Karena dari keinginan biasa, lalu itu melebihi akal, melebihi mengalahkan akal budi, mengalahkan firman Tuhan, dia jadi nafsu yang menyesatkan. Contoh ketika kita punya keinginan pada makanan, ya kan? Kalau kita nggak tahu mengontrolnya, kalau kita nggak tahu bagaimana menatanya, keinginan pada makanan pun itu bisa mengalahkan yang namanya akal budi dan mengalahkan yang namanya firman Tuhan. Termasuk ada berbagai macam keinginan. Keinginan pada makanan, pada pikiran, keinginan mata, keinginan hati, mungkin keinginan seksual, penyimpangan seksual, keinginan ngomongin yang jelek. Ini kan cuma uang, keinginan gosip, keinginan kemalasan. Banyak hal yang akhirnya membawa kita makin hari makin menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, keinginan dia bisa berubah jadi nafsu yang menyesatkan. Tapi menariknya banyak orang bukan hanya keinginan yang berubah jadi nafsu yang menyesatkan itu dibiarkan. Tapi justru malah oleh banyak orang keinginan yang jadi nafsu yang menyesatkan ini malah disuburkan. Dan bagi banyak orang yang lain bukan lagi diwaspadai. Keinginan yang menjadi nafsu yang menyesatkan itu bukan lagi diwaspadai. Tapi justru malah seringkali dilayani. Nah sehingga dosa nafsu ini, dosa tentang keinginan ini yang mengalahkan akal budi, yang mengalahkan firman Tuhan, jadi tantangan banyak kita. Sebab kita seringkali itu mentolerir, kita bahkan membiarkan keinginan di area makanan, shopping, ya kan, gaya hidup, keinginan mata, keinginan pikiran, keinginan seks, keinginan perselingkuhan, penyimpangan seksual, keinginan di area uang, gosip, fitnah, omongan yang negatif, kemalasan. Seringkali justru kita tolerir dengan berbagai macam alasan. Kita izinkan malah kita biarkan dengan berbagai macam alasan kita. Nah oleh sebab itu masalah keinginan yang menjadi nafsu yang menyesatkan ini sebetulnya udah terjadi sejak lama sekali. Nah oleh sebab itu kita akan melihat di Alkitab bagaimana orang yang bernama Yakobus ini menolong jemaat zaman dulu menghadapi keinginan yang menjadi nafsu yang menyesatkan dan bagaimana dia bisa menolong kita hari ini untuk terus
berada dalam rencananya Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin ajak Anda lihat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang genap bersama-sama dengan saya ya. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan, amin. Nah, penerima surat Yakobus, penerima catatan ini yang tadi barusan kita baca, itu juga punya masalah yang serius. Yang mungkin hari ini kita pikirnya gini, ini loh cuma soal keinginan. Ya ampun, ini kan cuma soal nafsu sih. Apa yang salah gitu loh. Ini kan cuman gak sesuai dikit-dikit aja loh sama firman Tuhan. Masa gitu aja dijadiin masalah yang besar-besar gitu. Nah, persoalan seriusnya bagi penerima surat Yakobus waktu itu adalah semua orang itu punya keinginan, tapi keinginannya sudah mulai mengalahkan akal budi, udah mulai mengalahkan firman Tuhan, sampai keinginan di berbagai area itu. Mau gaya hidup, mau keuangan, mau gosip, mau menghina orang, mau di area seksual, mau di area makanan. Itu udah jadi nafsu yang menyesatkan. Nah, oleh sebab itu Yakobus dia menyampaikan pesan ini untuk menolong orang-orang di zaman itu kepada penerima surat Yakobus, termasuk kepada kita semua hari ini, untuk mewaspadai tentang yang namanya dosa nafsu ini. Nah, sehingga saya ingin mengajak kita melihat yang pertama. Yang pertama itu teguran pedas dari Yakobus. Teguran pedas bahwa melayani nafsu adalah perjinahan rohani. Nah, enggak sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Teguran pedas, melayani nafsu adalah perjinahan rohani. Enggak sedikit kita ini termasuk kita orang Kristen. Kita tuh mengiyakan keinginan. Seringkali kita melayani keinginan kita sampai kita tuh terjebak hidup itu hanya mengejar pada pemenuhan kepuasan nafsu kita. Ya kan? Nah, Yakobus di zamannya itu ngelihat setiap anak-anak Tuhan yang udah mulai didikte, yang gak bisa mengontrol keinginannya, itu mulai punya penyimpangan perilaku sebagai anak-anak Tuhan. Punya penyimpangan perilaku sebagai orang-orang Kristen. Lalu kehidupannya itu cuman kejar keinginan yang menjadi nafsu. Sampai lupa bahwa kita ini perlu mengejar keserupaan dengan Yesus di berbagai area hidup kita. Nah, ini yang jadi concernnya Yakobus. Lalu dia menyampaikan teguran pertama yang sangat-sangat pedas. Dia bilang gini, di ayat yang keempat yang tadi kita baca. Kamu orang yang tidak setia, dia bilang. Kamu orang gak setia. Nah, kata tidak setia yang diucapkan oleh Yakobus itu pakai kata penekanan yang berasal dari kata Yunani itu mokalides.
Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, mokalides. Mokalides ini mengartikan gini, diartikan tidak setia itu benar. Tapi lebih tepatnya sebetulnya kata mokalides ini diperuntukkan untuk orang yang enggak setia dalam konteks dia berzina. Bisa membayangkan ya, orang yang ngikutin keinginan dan nafsunya sama Yakobus itu disebut sebagai orang yang enggak setia dalam konteks berzina. Makanya dia tuh negurnya keras banget, lalu dia bilang apa? Kalau kita melayani nafsu itu adalah perzinahan rohani. Nah, kata mokalides ini tidak setia dalam bentuk perzinahan itu ditemukan dalam Roma 7, dalam 2 Petrus 2. Nah, kalau kita ngelihat di perjanjian lama, kita ngelihat di perjanjian lama sedikit ya. Sebelum kata-kata ini dipakai oleh orang bernama Yakobus. Di perjanjian lama Tuhan tuh sering loh kirim orang-orangnya, termasuk kepada Musa lewat Musa. Ketika dia menegur umatnya Israel yang gak setia hanya karena apa? Punya keinginan, mendewakan keinginan, mentuhankan keinginan. Lalu Tuhan tuh seringkali menegur dalam Keluaran, dalam Imamat. Dia menegur ketidaksetiaan umat Tuhan dengan istilah ini tadi, perzinahan rohani. Termasuk waktu Tuhan kirim yang namanya Nabi Hosea. Karena ketidaksetiaan umat Tuhan, dia menegur dengan keras. Dan Tuhan merasa gini, kenapa sih kok keinginan itu harus dilayani sebegitu rupa. Nafsu itu harus dilayani sebegitu rupa. Sampai kamu itu lupa bahwa ada Tuhan yang cinta, yang mengasihi kita, yang harusnya dilayani lebih daripada keinginan. Nah, dari sini Yakobus itu mencoba untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada pembaca surat Yakobus, bahwa melayani nafsu itu adalah perzinahan rohani. Dan dia di ayat 6-8 di Yakobus yang tadi kita baca, dia menggunakan istilah kata ini tadi, mendua hati. Nah, oleh sebab itu cocok banget apa yang diucapkan oleh Yakobus ini ketika ngomongin kita nggak setia sama Tuhan. Lalu dia menggunakan kata mokalides sebagai ini, sebagai gambaran bahwa ketidaksetiaan kita ini kayak orang berzina. Loh kok bisa ya, kenapa kok keras banget ngomongnya kan gitu. Ini hanya soal keinginan kan. Ini kan hanya soal nafsu kan. Tapi kok ngomongnya tuh kenceng banget gitu loh. Kok negurnya pedes banget gitu. Nah kalau kita gambarin, kalau kita membayangkan ternyata di Alkitab itu. Anda lihat Wahyu pasal yang kedua, 1. Kita ngelihat Yohanes pasal yang ketiga, tahu nggak? Kita gereja ini digambarkan sebagai apa saudara? Dalam Wahyu 21, Yohanes 3, kita gereja digambarkan sebagai mempelai Kristus. Sebagai mempelai Kristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3 sebagai apa saudara? Mempelai Kristus. Nah saya tuh ngelihat dalam setiap acara pernikahan yang megah, yang luar biasa. Termasuk yang biasa, yang cepat pokoknya, yang sederhana, yang pokoknya bisa langsung selesai gitu. Setiap acara pernikahan, dalam setiap acara pernikahan. Tahu nggak apa yang paling diinginkan oleh seorang mempelai wanita? Yang paling diinginkan oleh seorang mempelai wanita adalah mempelai prianya. Pria yang dia cintai, pria di mana dia memberikan hidupnya, pria di mana dia betul-betul menyerahkan seluruh kehidupannya. Nah menariknya gini saudara, kalau gereja adalah mempelai Kristus, ya, kalau gereja itu adalah mempelai Kristus, logikanya yang harus paling diinginkan oleh gereja itu siapa? Kristus, betul saudara? Yang harus paling diinginkan oleh gereja itu adalah Kristus. Tapi kenyataannya belum banyak orang Kristen itu bisa bilang, Christ is enough for me. Belum banyak orang Kristen itu bisa memahami kecukupan dan keberhargaan Kristus bagi dirinya. Lalu kita merasa gini, punya Kristus aja nggak cukup. Keinginan kita yang jadi nafsu yang menyesatkan bagi kita itu jadi tuan dan jadi Tuhan. Nah oleh sebab itu Yakobus menegur sekali. Harusnya kalau kita ini mempelai Kristus, maka yang harus sangat diinginkan oleh gereja itu adalah Kristus. Keberhargaan Kristus itu harusnya kita miliki dalam hati kita. Tapi Yakobus ngelihat, oh ternyata banyak anak Tuhan itu udah mulai menyimpang. Oh banyak anak Tuhan tuh udah mulai aneh gitu. Kristus tuh dianggap ya Kristus saja gak cukup.
Keinginannya itu jadi Tuhan. Nafsu itu akhirnya jadi raja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu dia menegur dengan sangat keras. Dan dia bilang bahwa melayani nafsu itu adalah perzinahan rohani. Nah, yang terjadi adalah gini, saudara. Apakah mereka berdoa waktu itu? Para penerima surat Yakobus. Yes, mereka doa. Tapi yang namanya Tuhan kan Tuhan Maha Tahu. Tuhan kan Maha Tahu, Dia tahu motivasi kita doa, Dia tahu motivasi kita minta ini untuk apa. Sampai Yakobus 4 ayat yang ketiga tadi dia bilang gini, kamu doa tapi kamu gak terima apa-apa. Karena gini, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Alsabtu hari ini kita tuh diingatkan bahwa keinginan itu baik. Tuhan yang kasih kita keinginan. Yang menjadi buruk adalah keinginan yang mengalahkan akal budi dan firman Tuhan lalu menjadi nafsu yang menyesatkan. Itu yang salah. Dan Yakobus dengan kerasnya dia mengingatkan, kalau kita melayani hawa nafsu itu seperti perzinahan rohani. Nah, konteksnya yang kedua saudara yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah teguran, kalau tadi yang pertama teguran pedas ya. Yang kedua adalah teguran panasnya Yakobus. Teguran panas bahwa menyuburkan nafsu adalah permusuhan rohani. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Teguran panas menyuburkan nafsu adalah permusuhan rohani. Nah, perzinahan tadi kan udah sangat buruk, betul ya. Apalagi kalau kita dengar kata perzinahan itu kayak konotasinya tuh aduh jelek banget gitu kan. Kalau kita dengar kata perzinahan itu konotasinya negatif banget. Padahal ternyata kita semua itu bisa ngelakuin itu sama Tuhan. Karena kita ngikutin keinginan. Nah, teguran yang kedua Yakobus bilang gini. Yakobus dia bilang menyuburkan nafsu itu adalah permusuhan rohani. Sampai Yakobus itu negurnya keras. Kenapa saudara? Karena bagi kita manusia biasa ya. Keinginan ini kan, ayolah Yakobus, ini kan cuma keinginan sih. Masa punya keinginan aja gak boleh gitu loh. Kok kaku amat sih? Kok cerewet amat sih? Kok sok-sokan rohani banget sih kamu ini Yakobus? Masa punya keinginan aja gak boleh? Come on Yakobus, ini kan cuma soal ingin makan. Ini kan cuma soal keinginan mata. Ini kan cuma soal keinginan hati. Ini kan cuma keinginan shopping, gaya hidup. Ini kan cuma keinginan seksual. Ini kan cuma keinginan uang. Cuma keinginan gosipin orang, jelekin orang. Masa gitu aja gak boleh sih? Saudara mau tahu gak Yakobus bilang apa yang tadi kita baca? Dia jeli banget, dia ngelihat berbagai macam masalah hidup kita itu dari keinginan. Lalu dia bilang gini, lihat ya. Dari keinginan yang jadi nafsu itu. Ini kata-kata Yakobus yang tadi Anda baca. Kamu iri hati, kamu bertengkar, kamu membunuh. Bahkan dia bilang gini, gara-gara keinginannya kamu bahkan rela bermusuhan sama Tuhan. Gara-gara keinginanmu dan nafsumu itu, keinginan yang sudah jadi nafsu, kamu rela bermusuhan, bahkan berjauhan dengan Tuhan. Nah, konsep zaman dulu itu gini, saudara. Kalau persahabatan di zaman dulu beda dengan persahabatan hari ini. Ini saya mau kasih contoh. Persahabatan di hari ini tuh memang agak mulai berbeda. Karena nggak kenal, ya kan, nggak terlalu dekat. Begitu ketemu di acara pokoknya sering lihat, langsung, wah my bestie gitu. Padahal nggak kenal, ya deket ya enggak gitu. Tahu masalah kita juga nggak tahu, kita tahu masalah dia juga enggak. Pokoknya this is my bestie gitu. Foto with my bestie, di post with my bestie. Nah, zaman dulu beda, saudara. Zaman dulu yang namanya persahabatan itu konsep persahabatan kuno. Kuno tapi kuat. Ada unsur loyalitas, ada unsur kebersamaan, ada unsur kebanggaan, ada unsur keamanan, ada unsur kesatuan, ada unsur bahkan ini sandaran. Nah, tahu nggak saudara? Harusnya kita ini yang luar biasa. Harusnya kita ini bersahabat dengan Tuhan. Bahkan Abraham itu dengan bangganya menyebut dirinya, aku ini loh sahabatnya Tuhan.
Karena Tuhan itu menganggap dan memanggil kita semua sebagai sahabatnya Tuhan. Nah, tapi karena keinginan, perhatikan saudara. Karena nafsu, karena keinginan yang jadi nafsu, kita itu berani ninggalin persahabatan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang Yakobus bilang, waktu kita mencoba meninggalkan persahabatan kita dengan Tuhan, kita itu membangun permusuhan dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Nah, sehingga kalau kita tuh ngelihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bukan Tuhan yang memusuhi kita seringkali. Kalau kita merasa kita nggak deket sama Tuhan, kita merasa kok Tuhan itu jauh, ya, kita merasa kok Tuhan itu rasanya nggak suka sama kita lagi. Saudara, dari sini kita tahu loh sebetulnya, bukan Tuhan yang menjauhi kita. Dia sekali sahabat buat kita, selamanya dia bersahabat dengan kita. Hanya kitanya yang seringkali nggak suka sama Tuhan. Kita bilang diri kita orang Kristen, tapi kalau keinginan kita nggak terpuaskan, nafsu kita nggak bisa diikuti, kita jadi nggak suka sama Tuhan. Ini masalahnya yang terjadi kepada penerima pembaca surat Yakobus, termasuk kita semua hari ini. Nah, oleh sebab itu dengan kerasnya, ini kan cuma soal keinginan, betul nggak saudara? Ini cuma soal keinginan lah. Yakobus, ngapain kamu tuh terlalu serius, terlalu rohani atau terlalu kasar gitu ngomongnya. Pakai percinaan rohani lah, permusuhan dengan Tuhan. Tapi dia sadar bahwa karena keinginan kita akan jadi iri satu sama lain. Kita membunuh bahkan, termasuk kita bikin permusuhan sama Tuhan. Dalam arti kata lain gini, Tuhan tetap sayang kita, tapi kitanya yang gak suka lagi tentang hal-hal yang Tuhan sukai. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah gini, gimana cara kita mengurangi keinginan-keinginan yang menyesatkan ini? Gimana caranya kita bisa overcoming? Gimana caranya kita mengalahkan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu ini yang mungkin bisa jadi raja di hati kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhana. Sadari Tuhan sangat menginginkan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Sadari Tuhan sangat menginginkan kita. Ayat 5 itu bilang gini, kita diingininya. Kita itu sangat diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara mau tahu nggak, hari-hari ini tuh banyak orang bergumul dengan rasa tidak diingini. Istri merasa udah nggak diingini lagi sama suaminya. Suami merasa sudah tidak diingini lagi sama istrinya. Di tengah-tengah pertemanan saat ada penolakan, kita merasa kita sudah tidak diinginkan. Di tengah-tengah keluarga saat ada penolakan, kita merasa kita sudah tidak diinginkan. Hari-hari ini banyak orang bergumul dengan rasa tidak diingini ini. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu kita, perhatikan ini saudara. Anda harus pegang ini baik-baik. Tuhan sangat menginginkan kita. Bahkan dia menginginkan kita lebih dari kita menginginkan diri kita sendiri. So Tuhan sangat-sangat menginginkan kita. Sampai berulang kali dia harus menjelaskan bahwa gimana pun buruknya modal kita karena mengikuti keinginan dan nafsu kita. Tuhan itu kepingin memberitahu kita bahwa ada satu pribadi yang lebih cinta kita daripada diri kita sendiri. Dan dia sangat menginginkan kita. Sampai to the point apa? Saudara mau tahu nggak? Sampai to the point keluar kata-kata. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima. Satu kata Tuhan bilang apa? Cemburu. Sampai to the point keluar kata-kata ini cemburu. Imagine, bayangkan Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa, dia nggak perlu kita, tapi kok ternyata bisa keluar kata-kata cemburu. Waktu kita ngikuti keinginan dan nafsu kita, Tuhan tuh cuma gini, jangan sampai kita tuh diseret oleh nafsu kita, lalu kita yang makin menjauh dari Tuhan, maka muncul kata-kata ini, cemburu. Saudara, saya tuh ngelihat, kadang buat pria, buat wanita, kalau ditanya loh, kamu cemburu tak kok diem aja gitu.
Enggak, ngapain gitu aja cemburu. Gengsi lah mau ngomong cemburu kadang ya. Wanita kan juga gitu. Loh, ye cemburu ta. Kan orang lama kan gitu ya, ye cemburu ta. Lapo gitu ya cemburu. Lu ya wis tuwek kok, mosok gitu aku cemburu. Wah, gengsi mau ngomong cemburu. Saya ngeliat film Korea kan, wah orang Korea kan keren-keren gitu. Tapi podo ya ternyata sama orang Indonesia. Gengsinya bukan main, kalau mau menyatakan kecemburuannya itu susah banget gitu rasanya. Mau ngomong aja mengutarakan rasa cintanya itu kok susah banget gitu. Tapi Tuhan beda loh. Terlalu sayang dia sama kita sampai dia mengutarakan kata-kata ini. Cemburu. Berarti ada rasa ingin memiliki kehidupan kita. So kalau Anda bergumul hari ini dengan rasa tidak diinginkan, Anda perlu lihat Tuhan dan tahu bahwa Tuhan sangat menginginkan kehidupan kita. Dan kalau dia udah mulai keluar kata cemburu dari mulutnya, itu tandanya he will do anything. Dia akan lakukan apapun untuk bisa dapatkan hati kita kembali. Supaya dia bisa terus pegang kehidupan kita dan dia jadi Tuan dan Raja di hati kita. So yang pertama yang harus kita ketahui saat kita bergumul dengan yang namanya keinginan atau nafsu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat menginginkan kita dalam kondisi apapun kita ini. Kalau kita udah tahu bahwa Tuhan sangat menginginkan kita, maka overcoming yang namanya nafsu yang menyesatkan, keinginan yang menyesatkan itu jadi lebih mudah. Karena kita tahu dan kita bisa berkata waktu kita diinginkan oleh Tuhan, kita bisa bilang gini, yes, Jesus loves me and Christ is enough for me. Itu yang terjadi saudara. Saudara mau tahu nggak kalau ada pasangan lagi ngadepin masalah keuangan? Kalau saling nguatin ngomong apa? Kalau lagi ngadepin masalah keuangan terus dibentak-bentak terus suaminya, dibentak-bentak terus istrinya. Ya gak beres lah. Tapi kalau yang sehat lagi ngadepin masalah keuangan, gak apa-apa selama ada kamu. Kita maju, kita bangkit sama-sama. Bener kan? Yang sehat kan gitu. So kalau kita tahu bahwa Kristus itu menginginkan kita, maka cara berpikir kita soal nafsu dan keinginan akan mulai berubah. Sampai kita bisa menghargai keberhargaan Kristus buat hidup kita. Dan dari mulut kita bisa berkata, Christ is enough for me. Nah, cara yang kedua, yang B. Gimana kita bisa overcoming keinginan dan nafsu dalam hidup kita ini? Yang kedua adalah jaga mata dan jaga hati. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Jaga mata dan jaga hati. Saudara, 2 Petrus pasal yang kedua itu menjelaskan tentang parahnya orang kalau udah dikuasai oleh keinginan dan nafsu. 2 Petrus 2 itu menggambarkan secara eksplisit parahnya orang kalau hidupnya, pikirannya, hatinya udah dikuasai oleh yang namanya keinginan dan nafsu. 2 hal yang terjadi yang jelas. Tahu kata-kata 2 Petrus pasal 2 ngomong apa? Mata dan hatinya terlatih dalam keserakahan. Anda bisa membayangkan. Kalau kita udah dikuasai oleh keinginan dan nafsu, kelihatannya kan, come on, Pastor Elisa ini cuma keinginan. Tapi di momen kita udah dikuasai keinginan kita, 2 Petrus pasal 2 itu bilang, mata dan hati kita akan terlatih dalam keserakahan. Saudara mau tahu orang terlatih? Wah, orang terlatih kungfu misalnya, mecah batu bata 10 jebret gitu. Wah, karena dia terlatih 10 batu bata akan pecah gitu. Karena dia ini terlatih nendang pohon pisang, sekali tendang pohon pisang ambruk gitu. Wah, berarti kan kuat banget gitu kan. Bisa membayangkan kalau orang terlatih dalam keserakahan. Imagine. Ini yang digambarkan oleh 2 Petrus pasal 2. Kalau orang udah betul-betul dikuasai keinginan dan nafsu yang menyesatkan, maka mata, hati, makanya kadang ada orang gini, gosip gak bisa mandek, gak bisa berhenti. Penyimpangan seksual gak mau berhenti. Jelek-jelekin orang gak mau berhenti. Fitnah gak mau berhenti. Bohong yang kita bahas gak mau berhenti dia. Makannya gak sehat gak mau berhenti karena apa? Mata hati udah terlatih dalam yang namanya keserakahan. Jadi gini saudara, mau bikin Kristus gak penting itu gampang. Mau membuat Kristus gak penting mudah sekali. Gak usah jaga hati, gak usah jaga mata.
Saudara mau membuat keinginan lebih berkuasa dalam kehidupan kita, gampang. Jangan jaga hati, jangan jaga mata. Kita mau membuat nafsu lebih berkuasa atas diri kita, mudah. Nggak usah jaga mata, nggak usah jaga hati. Lalu Matius 6 ayat 22 sampai 23 bilang gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi penting banget loh. Untuk jaga mata dan jaga hati kita. Untuk kekasih hati kita. Yesus Kristus Tuhan. Kita jaga hati. Kita jaga mata kita. Survei itu bilang gini, 90% pria dan wanita selingkuh bukan karena kurang kasih sayang. Tapi karena ada kesempatan. Dan itu kenyataan. 90% pria dan wanita selingkuh bukan karena kurang kasih sayang. Tapi karena ada kesempatan. Makanya Yakobus bilang apa? Melayani nafsu, menyuburkan nafsu itu kayak perzinahan rohani kan. Saudara mau tahu nggak? Masalah dengan keinginan kita, masalah dengan nafsu kita, itu bukan karena Tuhan kurang sayang sama kita. Bukan. Masalah dengan keinginan dan nafsu yang membuat kita makin iri sama orang, makin jelek-jelekin orang, mulut kita jadi negatif, perasaan kita jadi gak karuan. Itu bukan karena Tuhan kurang sayang sama kita. Kalau Anda lihat orang di sekitar kita makin negatif, makin jelek mulutnya, makin jelek sikapnya, itu bukan karena Tuhan kurang sayang. Karena tidak jaga mata dan tidak jaga hati. Itu masalahnya. Kalau ada orang mulai ngomong ini jelek terus tentang pasangannya. Yes, kadang ada pasangannya gak mengasihi. Tapi kadang ada pasangan yang udah mengasihi, bahkan gak kurang disayangi. Tapi kenapa kok ngomongnya jelek terus? Seringkali karena ini, tidak jaga mata, tidak jaga hati. Nah masalah dalam kehidupan kita yang begitu banyak dan makin hari makin complicated hanya karena keinginan, karena nafsu, keinginan dimakan, keinginan di shopping, keinginan di gaya hidup, keinginan di keuangan, keinginan di seksual yang gak karu-karuan, keinginan jelekin orang, keinginan kemalasan. Semua itu akan merusak loh kehidupan kita. Masalahnya bukan karena Tuhan kurang sayang sama kita. Tuhan selalu sayang sama kita. Masalahnya kita yang gak jaga mata, kita gak jaga hati. Gak jaga mata, gak jaga hati. Tapi hari ini saya ingin ajak kita semua Alpha Omega Church. Ayo bikin komitmen yang baru. Setiap hari kita hidup jaga mata, jaga hati kita. Biar Yesus jadi pusat hati kita. Kekasih hati kita yang terbesar dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir. Gimana kita overcoming yang namanya keinginan dan nafsu yang menyesatkan. Yang ketiga adalah banggakan Yesus lewat mulut kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Banggakan Yesus lewat mulut kita. Banggakan Yesus lewat mulut kita. Saya menghadiri ulang tahun pernikahan. Dan ada banyak momen yang saya ngeliat, pasangan saling membanggakan pasangannya. Itu menurut saya, kalau Anda bikin anniversary pernikahan, ambil momen untuk saling membanggakan pasangannya itu penting. Saya tahu kok membanggakan pasangan itu kadang gini, ya kan nggak ada pasangan yang sempurna, betul saudara ya? Mana ada pasangan yang sempurna? Kadang kita suami bisa jengkel sama istri, istri bisa jengkel sama suaminya. Tapi kenapa kok masih ada yang bisa membanggakan pasangannya? Karena apa? Karena dia belajar lihat kebaikan pasangannya. Lebih daripada kekurangan pasangannya. Lalu mulutnya bisa ngeluarin yang baik. Kata-kata yang baik. Tentang pasangannya. Nah saudara tahu nggak? Kita yang disebut sebagai mempelai Kristus. Pasangan kita itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mencintai kita itu adalah sempurna. Tuhan yang sangat sempurna. Tapi mulut kita ini, kalau suruh ngeluh, kalau suruh ngomong yang jelek, kalau suruh ngomong yang negatif, kalau suruh ngomong yang buruk, panjang lebar bisa.
Kalau suruh ngeluh, pokoknya suruh ngomel, panjang lebar. Tapi begitu kita ini disuruh bersaksi, bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Kadang pinter orang itu kalau disuruh saksi dan bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Saya itu bersyukur sekali katanya gitu. Sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi loh, lah pinter. Kalau nggerutu, kalau ngomel banyak ceritanya. Kalau bersekutu, kalau bersyukur, saya bersyukur. Sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kan pinter saudara ya. Sampai nggak tahu harus ngomong apa tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan yang mencintai kehidupannya. Come on, kita itu seringkali kayak gitu. Mulut kita negatif, mulut kita buruk, mulut kita menggerutu tentang Tuhan. Nggak ada bagus-bagusnya tentang Tuhan. Padahal dia Tuhan yang sempurna. Kita yang nggak sempurna loh. Kita ini mempelai yang tidak sempurna, tapi Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Justru sebagai yang tidak sempurna ini, bukankah mulut kita harus lebih berbangga tentang Tuhan kita yang sempurna? Kemana setuju katakan yes. Bukankah kita yang tidak sempurna, mulut kita ini harus lebih bangga tentang Tuhan kita yang sempurna dan besar. Makanya Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Kalau mulut kita membanggakan Tuhan, iblis sendiri tahu siapa dirinya, dia minder. Maka dari situ kita punya kekuatan untuk mengalahkan keinginan dan hawa nafsu kita. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Artinya gini, dia bisa kasih kita power dan kuasa untuk menang dari semua keinginan-keinginan kita. Banggakan Yesus lewat mulut kita. Mulut ini bukan cuma untuk menggerutu, ngomel, ngomongin yang jelek terus dari diri kita. Kalau nanti di Komsel ada waktunya kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Jangan ngomong lagi. Kalau saya disuruh saksi, saya nggak ikut Komsel. Keterlaluan menurut saya. Anda nggak tahu betapa sempurnanya Tuhan Anda buat Anda yang tidak sempurna. Kalau kita disuruh sharing di Komsel tentang kebaikan Tuhan, jangan lagi kita ngomong sampai nggak tahu mau ngomong apa gitu. Banggakan Tuhan lewat mulut kita, supaya kita bisa meredam semua keinginan hawa nafsu di hati kita. Banggakan Tuhan lewat mulut kita. Saya teringat sebuah cerita waktu saya mau pacaran sama VV yang hari ini istri saya. Saya tuh sampai izin ke orang tua. Orang tua saya sendiri saya izin, boleh nggak saya pacaran dengan VV ini gitu. Dari papa saya dikasih izin gitu kan. Hati saya tuh senangnya bukan main. Jadian lah gitu. Grandpa saya yang saya panggil Akong itu biasanya ikut-ikut approve lah. Tahu nggak saudara? Tiba-tiba saya datang ke Mojopahit, tangan saya dipegang sama Akong saya. Terus Akong saya itu bilang gini, wah Akong seneng kamu punya pacar orang baik. Apa gak tambah happy saya saudara, dia ngomong gitu. Saking happynya orang deket saya ceritai, siapapun saya ceritai, pokoknya papa saya pun saya ceritai gitu. Karena apa? Karena happy. Kalau mulut kita gak bisa ngomong yang baik tentang Tuhan, masa sih kita ini gak happy punya Tuhan yang sempurna, yang cinta kita, yang memberkati hidup kita. So hari ini Tuhan ingin mengajak kita semua, kalau kita ingin mengalahkan yang namanya keinginan dan nafsu yang kadang menyesatkan itu, dia ajari kita, Yakobus ajarin kita, sadari ada Tuhan yang sangat menginginkan kita. Always remember God wants you. Dan yang kedua, ayo jaga mata, jaga hati. Bagi kekasih hati kita Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, banggakan Yesus terus lewat mulut kita. Dan biar lewat kehidupan kita, keinginan yang buruk makin ditekan. Memuliakan Yesus, itu jadi kerinduan hati kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala
perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari angkat tangan kita bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dengan mata dipejamkan, dengan tangan diturunkan. Siapapun kita di ruangan ini maupun yang online, ada Tuhan yang menginginkan hidup kita. Dalam kondisi apapun, sebaik apapun, sebobrok apapun, sehancur apapun, Anda tahu ada punya kekasih hati yang mengasihi kehidupan kita. Dia menginginkan kita lebih dari kita menginginkan diri kita sendiri. Dan berapa banyak hari ini yang sadar dan tahu bahwa Tuhan, saya perlu belajar mengalahkan rasa keinginan-keinginan yang menyesatkan. Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan untuk overcoming nafsu yang menyesatkan. Baik itu di area makanan, baik itu di area gaya hidup, baik itu di area keuangan, baik itu di area mungkin gosip, baik itu di area kemalasan, baik itu di area seksual yang gak benar sekali. Berapa banyak Anda yang berkata, Tuhan, saya butuh hikmat dan kuasa Tuhan untuk boleh mengalahkan keinginan-keinginan yang menyesatkan dan nafsu-nafsu yang menyesatkan. Kalau itu Anda dan Anda berkata, Anda perlu pertolongan Tuhan. Anda perlu tuntunan Tuhan yang cinta hidup kita. Boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan, ajari saya untuk bisa mengalahkan keinginan yang buruk, mengalahkan nafsu yang menyesatkan. Anda berkata, saya perlu kuasa-Mu Tuhan. Dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, tirukan doa saya bersama dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jadilah penguasa di hati saya. Bukan keinginan yang jadi penguasa. Murnikan hati saya untuk makin cinta Yesus dengan tulus. Tuhan, biar kuasa-Mu menolong saya mengalahkan nafsu yang menyesatkan, dan biar cinta kepada Tuhan makin membara di hati kami semua. Di dalam nama Yesus. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja. Kamu nyanyikan bersama-sama. Engkau mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kami. Kau jadikan serupa denganmu ya Tuhan. To be more like Jesus. Ini doa kami bersama-sama. Come on. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk
Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang sungguh indah. Kalau kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menegur semua kami termasuk hamba-Mu. Untuk kami terus dibangun menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari serupa dengan Yesus. Tiba saatnya kami semua kembali ke tempat kami masing-masing. Dan menadakan tangan kita bersama ke hadapan Tuhan untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Bapak berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah. Untuk menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Kau juga lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang. Kami menjadi pemenang, orang yang bisa overcoming keinginan dan hawa nafsu. Dan Yesus menjadi kesukaan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sekalian. Happy Sunday. Sampai jumpa minggu depan.